Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Raka Purbaswara, NIM 69 dari angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi Undang-Undang Keselamatan Kerja pada salah satu jenis pekerjaan dalam bidang teknik elektro maupun teknologi informasi. Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 adalah peraturan yang bertujuan untuk melindungi pekerja dari risiko cedera dan penyakit yang mungkin terjadi selama mereka bekerja. Undang-undang mengenai kesehatan dan keselamatan kerja sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, di mana undang-undang ini mengatur keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Dalam bidang teknik elektro sendiri berkaitan dengan studi, desain, dan penggunaan perangkat elektronik dan listrik, serta sistem kontrol atau otomatisasi. Risiko yang terkait yaitu pertama, kebakaran dan ledakan, kegagalan peralatan listrik atau korsleting, atau juga gangguan pada sistem kelistrikan dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan. Kemudian ada kecelakaan listrik, kontak dengan arus listrik dapat menyebabkan luka serius atau kematian. Selanjutnya yaitu bahaya radiasi. Beberapa perangkat elektronik menghasilkan radiasi elektromagnetik yang dapat membahayakan kesehatan pekerja jika tidak diatur dengan benar. Kecelakaan kerja. Para pekerja mungkin terpapar risiko jatuh, terjepit, atau terkena benda tajam saat melakukan instalasi atau peralatan listrik. Studi kasus. Dalam sebuah perusahaan, seorang bekerja sebagai teknisi elektronik yang bertanggung jawab untuk memperbaiki dan memelihara serta melakukan instalasi pada peralatan elektronik. Ia bekerja dengan berbagai jenis perangkat elektronik. Sebagai seorang teknisi yang memiliki tugas untuk memperbaiki dan memelihara peralatan elektronik, instalasi dan konfigurasi, serta peningkatan teknologi. Tugas tersebut membutuhkan kombinasi keterampilan teknis, pemecahan masalah, dan kesadaran akan keselamatan untuk keberhasilan dalam pekerjaannya. Implementasi keselamatan kerja berdasarkan studi kasus tersebut yaitu yang pertama, pelatihan keselamatan. Seorang teknisi listrik harus menjalani pelatihan keselamatan untuk memahami risiko dan prosedur keselamatan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Kemudian penggunaan peralatan pelindung diri atau APD, pemeriksaan peralatan sebelum bekerja, penyadaran risiko dengan memahami risiko potensial seperti kejutan listrik, kebakaran, dan juga jatuh, penyusunan SOP atau menerapkan prosedur operasional untuk setiap tugas. Kemudian pemeliharaan peralatan dengan melakukan pemeliharaan rutin pada peralatan listrik. Selanjutnya itu komitmen kepatuhan, mematuhi peraturan dan pedoman keselamatan yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir yaitu berkomunikasi dengan rekan kerja juga manajemen untuk mengidentifikasi dan menangani masalah keselamatan yang mungkin timbul selama pekerjaan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu implementasi Undang-Undang Keselamatan Kerja menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja harus menjadi prioritas utama bagi setiap perusahaan. Ini mencakup perlindungan terhadap pekerja dari risiko cedera dan bahaya di tempat kerja. Keselamatan kerja mewajibkan perusahaan untuk mematuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan. Keselamatan kerja adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan perusahaan, pekerja, dan pemerintah. Implementasi Undang-Undang Keselamatan Kerja yang efektif membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, produktif, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Sekian pemaparan dari saya tentang implementasi Undang-Undang Kerja di dalam bidang teknik elektro maupun teknologi informasi. Bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.